Perkenalkan, nama saya Sri Wijaningrum, Sambuk F551-1907. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan tentang membandingkan dua metode, yaitu Simple Additive Weighting atau SAW dan Weighting Product atau WP dalam satu kasus. Di sini studi kasusnya yaitu tentang suatu institusi perguruan tinggi akan membeli seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi, dan begitu juga dengan weighting product, kasusnya sama tapi sedikit berbeda di penyelesaiannya. Langsung saja dari metode Simple Additive Weighting. Di sini sudah ada 4 kriteria, yaitu C1 tes pengetahuan wawasan sistem informasi, C2 praktek instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Di sini saya sudah memiliki bobot pertama yaitu C1 30%, C2 30%, C3 25% dan C4 15%. Nah, di sini saya sudah memiliki 6 calon karyawan, yaitu Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira yang akan dipilih sebagai kandidat kepala unit sistem informasi. Selanjutnya, di sini saya sudah memiliki tabel alternatif di setiap kriteria untuk Indra 80, 50, 80, 60 dan C1, C2, C3 dan C4-nya, dan begitu juga dengan Roni, Putra, Dani, Ratna, dan Mira yang mereka memiliki kriteria yang berbeda-beda. Langsung saja ke penyelesaiannya. Pada normalisasi pertama, kita menggunakan angka 80, 60, 80, 85, 80, 72, yaitu merupakan angka dari kriteria C1 adalah Indra. Dan seterusnya dari Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Dan di sini saya sudah menjumlahkan 80 bagi 85. 80 adalah penyebut awalnya. Ini C1. Dan 85 itu angka tertingginya dari ini. Dan hasilnya 0,994. Begitu juga sampai seterusnya. Di sini saya hanya melakukan normalisasi pada angka-angka pertama, yaitu pada C1, C2, C3, C4. Nah, sebenarnya dari normalisasinya harus sampai selesai. Cuman di sini saya hanya melakukan pada awalnya saja, tapi hasil untuk normalisasinya tetap ada semua, yaitu 80/85 hasilnya 0,94, dan untuk 0,70 yaitu 60/85. Begitu juga dengan 0,94 dari 80/85, dan hasil dari 1 yaitu dari 85/85. Begitu pula sampai seterusnya. Nah, ketika kita telah mendapatkan hasil normalisasi, kita akan masuk pada vektor penjumlahan, yaitu vektor 1. 0,30 merupakan angka bobot, dan 0,94 ini angka dari hasil normalisasi. Terus kita jumlahkan angka selanjutnya. 0,30 adalah bobot kedua, C2, 0,66 hasil normalisasi, dan seterusnya, maka akan mendapatkan hasil 0,2. Begitu seterusnya sampai vektor ke-6. Dan setelah mendapatkan hasil yang diperoleh, maka kita mendapatkan hasil yang paling tinggi. Nah, di sini hasil yang paling tinggi yaitu vektor 5 dengan hasil 0,9625. Nah, ini nilai terbesar pada vektor 5, sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi. Selanjutnya dengan metode WP. Nah, di sini sama dengan kasus tadi, ada 4 kriteria, bobotnya juga sama, ini juga kandidatnya
ada 4 dan kandidatnya ada 6. Ada Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Tabel alternatifnya juga sama, angkanya juga sama. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini menggunakan vektor S. Yang pertama vektor X-nya 80 pangkat 30. Nah, 80-nya ini kita dapat dari kriteria C1. Dan 30-nya adalah bobot dan 50 sama dapat dari kriteria C2 dan bobotnya 30, 80 dapat dari kriteria C3, bobotnya 25, dan 60 dari C4, bobotnya 15. Dan kita mendapatkan nilai 2,047. Begitu juga dengan vektor 2, 3, 4, 5, 6. Dan setelah itu kita mendapatkan hasil dari vektor S ini, dan setelah itu kita jumlahkan lagi dengan cara kita tambahkan hasilnya dari 2,047 sampai dari vektor 1 sampai vektor 5. 2,047 sampai 4,03. Ini merupakan hasil dari vektor S di atas. Untuk angka penyebutnya ini 2,047 ini merupakan angka awal dari hasil vektor S ini, dan kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 17,373. Begitu sampai seterusnya untuk vektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hasil yang paling tinggi dari semua vektor ini adalah 915. Maka nilai terbesar adalah pada vektor 2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Roni seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.